balik lagi di Vintalk bareng aku Vinanda. Aku mau nanya nih, kira-kira di antara kalian ada nggak sih yang suka pakai kartu kredit, yang hobi banget nyicil gitu ya setiap bulan? Sebenarnya ada salahnya sih kalau misalkan kita memilih untuk kayak pakai kartu kredit atau nyicil buat memenuhi kebutuhan kita, asalkan porsinya sesuai dengan kebutuhan dan juga pas ya. Ngomong-ngomong soal nyicil, kalian pada tahu nggak sih kalau misalkan sekarang itu ada yang namanya fitur pay later? Jadi banyak banget sekarang perusahaan kayak fintech gitu yang sudah menyediakan layanan fitur pay later ini. Tapi pasti banyak juga yang nanya, kira-kira dengan banyak pilihan fitur pay later mana sih yang paling menguntungkan? Nah, selengkapnya akan aku bahas di materi kali ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita dulu ya. Belakangan fitur pay later ini memang lagi tren nih, digunakan sebagai pembayaran oleh sebagian orang. Kenapa? Karena memang cukup enak dan mudah, bahkan aku juga sudah merasakan kenikmatan dari menggunakan fitur pay later ini. Memang dia itu fungsinya mirip-mirip kayak kartu kredit, cuman bedanya kalau misalkan kartu kredit itu kan disediakan atau dikeluarkan oleh bank. Nah, sedangkan fitur pay later ini disediakan oleh lembaga keuangan non-bank seperti fintech. Yang pertama ada OVO Pay Later. Jadi keunggulannya nih kalau misalkan menggunakan fitur OVO Pay Later ini, dia itu bisa nge-link ke Tokopedia. Jadi buat kalian yang suka belanja di platform Tokopedia, kayaknya OVO Pay Later ini adalah salah satu fitur yang cocok nih buat kalian. Terus dia ini bisa ngebayar makanan untuk produk makanan, terus fashion, produk digital, sampai elektronik juga loh. Dan limitnya sampai 10 juta rupiah. Terus tagihannya nanti bisa dicek setiap tanggal 27 dan juga akan dibayar pada saat jatuh tempo di tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau dari sisi bunganya sendiri, dia ini berkisar dari 2,2% sampai 2,9%. Memang mirip-mirip sih bunganya kayak kartu kredit gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian telat bayar, nanti tuh kalian akan dikenakan bunga sebesar 0,1% per hari. Limitnya memang tadi 10 juta, cuma nanti kalian bisa bayar dengan tenor yang beragam, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai ke 12 bulan. Untuk metode pembayaran sendiri juga banyak yang bisa kalian pilih ya, mulai dari kayak bisa langsung pakai mesin ATM, pakai virtual account, atau bayar di Indomaret atau Alfamart, dan juga banyak lagi metode lain yang bisa kalian pilih. Selanjutnya bisa pakai ada fitur yang namanya Gojek Pay Later. Jadi tentu sesuai namanya ini bisa digunakan di aplikasi Gojek. Untuk bunganya itu sekitar 25 ribuan per bulannya. Terus nanti kalau kalian mau daftar itu bisa langsung lewat aplikasinya dan akan dapat limit 100 ribu rupiah. Untuk tenornya sendiri atau misalkan jatuh temponya itu setiap akhir bulan ya. Jadi nanti tuh kalian bisa pakai buat nggunain bayar makanan atau misalkan nanti pakai aplikasi untuk transportasi gitu. Meskipun kalau menurut aku sebetulnya kalau untuk kebutuhan primer kayak makan atau transportasi itu nggak perlu lewat cicilan ya. Jadi kalau bisa sih kalau kebutuhan primer langsung aja bayar cash. Buat kalian nih yang penggemar platform Shopee pasti udah tahu dong kalau di Shopee itu juga ada yang namanya fitur Shopee Pay Later. Nah, keuntungannya kalau misalkan menggunakan Shopee Pay Later ini dia menawarkan bunga 0% jika dibayar dalam waktu 1 bulan. Tapi meskipun begitu memang ada biaya admin sih sekitar 0,1%-an gitu yang akan dikenakan ketika menggunakan fitur ini. Terus keunggulan lainnya sebenarnya dulu aku juga pernah nyoba untuk pakai fitur ini, jadi dia tuh kayak bisa dapat voucher cashback atau gratis ongkir gitu. Jadi hitung-hitung untuk biaya adminnya tuh bisa ketutup sama cashback yang kita dapat. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah nggak ada lagi ya. Jadi ya nggak tahu juga sih sampai kapan kira-kira fitur Shopee Pay Later ini akan nge-link sama voucher gratis ongkir dan juga cashback. Tenornya sendiri Shopee ini ada tenor 1 bulan, 2 bulan, sama 3 bulan. Terus bunganya ini berkisar sampai 2,95%. Dan limitnya juga tiap orang atau tiap pengguna itu berbeda ya. Jadi mulai dari 750 ribu, 250 ribu, 1 juta, sampai 2,5 juta itu juga ada. Jadi ini ditentukan berdasarkan intensitas belanja si penggunanya juga. Selanjutnya ada fitur Traveloka Pay Later. Jadi ini bagus banget sebenarnya untuk orang-orang yang memang suka berpergian ya, pakai menggunakan fitur Traveloka Pay Later ini. Kalau misalkan pengguna Traveloka Pay Later itu memang sering banget dipakai untuk kalian yang sering pergi-pergi, apalagi kalau misalkan ngelihat tiket pesawat yang mahal, alhasil banyak yang memilih pakai fitur ini di saat mendesak atau bahkan sekedar having fun. Bunganya cukup besar sih sebetulnya, itu berkisar dari 2,14% sampai 4,78%. Tenornya juga beragam dari 1 bulan sampai 12 bulan. Tapi keunggulannya nih, limit kredit yang dikasih sama Traveloka ini cukup besar, bisa sampai 50 juta rupiah. Traveloka Pay Later ini juga melakukan biaya tambahan kalau ada keterlambatan bayar. Besar denda keterlambatannya itu sekitar 5% dari total tagihan. Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa ngeliat perbandingannya di kolom ini ya.
Nah itu dia ulasan kita soal fitur pay later. Buat kalian yang pengen dukung kita, jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update setiap minggunya. Terima kasih sudah nonton Vintalk dan see you!